warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Najliah dengan NIM 20010252775 dari kelas 3 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menyampaikan materi mengenai apa saja hambatan dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Sebelum kita membahas apa saja hambatan dan bagaimana solusi dari pendidikan inklusif, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi, kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Mari kita bahas hambatan dan solusi pendidikan inklusi pada sekolah dasar. Hambatan yang pertama, jumlah ABK di Indonesia masih terbilang sedikit yang terdaftar di sekolah. Menurut data UNESCO pada tahun 2009, ranking di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK terus mengalami kemerosotan. Pada 2007, ranking Indonesia berada pada urutan ke-58 dari 130 negara. Sedangkan pada tahun 2009, ranking di Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat ke-71 dari 129 negara. Semua hal ini dikarenakan jumlah ABK di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah. Hambatan yang kedua, kurikulum yang tersusun masih terbilang kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memperhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun, pendidikan inklusi tidak mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi atau pemisahan. Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama. Inisiatif para stakeholders, guru dan sekolah serta masyarakat masih parsial terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga akses anak berkebutuhan khusus mengenyam pendidikan masih begitu sempit. Solusinya, pemerintah harus membuat kurikulum yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda, sehingga tidak ada pemisahan antara kurikulum untuk sekolah inklusi dan sekolah umum. Lalu, akses anak berkebutuhan khusus pada pendidikan lebih leluasa. Solusi dari hambatan tersebut adalah keluarga dan masyarakat harus lebih memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungannya dengan cara mendaftarkan mereka ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya, sehingga jumlah ABK di Indonesia yang terdaftar di sekolah menjadi lebih banyak. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan anggaran. Minimnya anggaran yang disediakan pemerintah dapat mengakibatkan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Solusi dari hambatan tersebut, pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Hambatan yang kedua, kurikulum yang tersusun masih terbilang kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memperhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun, pendidikan inklusi tidak mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan
menciptakan segregasi atau pemisahan. Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama. Inisiatif para stakeholders, guru dan sekolah, serta masyarakat masih parsial terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga akses anak berkebutuhan khusus mengenyam pendidikan masih begitu sempit. Solusinya, pemerintah harus membuat kurikulum yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda, sehingga tidak ada pemisahan antara kurikulum untuk sekolah inklusi dan sekolah umum. Lalu, akses anak berkebutuhan khusus pada pendidikan lebih leluasa. Yang kelima, paradigma atau pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memang tidak populer dalam masyarakat. Masyarakat hanya disibukkan dengan urusan meningkatkan kualitas pendidikan secara horizontal maupun vertikal, sehingga anak bangsa yang memiliki kebutuhan yang terbatas ini sering termarginalkan atau kaum yang tersisihkan. Pelaksanaan pelayanan pendidikan ini memang memerlukan sarana dan prasarana yang cukup besar, tapi bukan berarti harus ditinggalkan karena mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kita harus meninggalkan persepsi konvensional bahwa anak dengan berkebutuhan terbatas, misalnya untuk anak tunanetra, hanya dicetak menjadi tukang pijat. Lalu solusinya, pemerintah harus memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan inklusi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata terhadap anak bangsa yang memiliki keterbatasan. Lalu, anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Akhir kata dari saya bahwa anak berkebutuhan khusus bukan berarti mereka tidak mampu. Namun mereka hanya butuh bantuan, pengarahan, pengakuan yang lebih dibandingkan dengan anak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.